Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Falah berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayah serta berbagai nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk dapat hadir di masjid kita ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam terlupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Al-Falah berbahagia. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat pada siang hari ini, kami dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Falah, khususnya bidang dakwah dan peribadatan, akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada sholat Jumat kita hari ini, Jumat tanggal 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 12 September 2025 Miladiah adalah Ustadz Hendra Hamid Toha. Alhamdulillah beliau telah ada di antara kita. Selanjutnya yang bertindak sebagai muadzin Bapak Saiful Anwar dan Bilal Ustadz Matrois. Yang kedua, kami sampaikan laporan keuangan kegiatan sholat Jumat dan taklim seluruh akhir pertanggal 4 September 2025 sebesar Rp1.780.000. Adapun kotak infak Jumat tanggal 5 September 2025 sebesar Rp2.664.000, sehingga jumlah pemasukan Rp4.444.000. Adapun pengeluaran untuk operasional kegiatan sholat Jumat dan taklim pekan lalu dan biaya operasional masjid bulanan maupun rutin sebesar Rp1.447.000, sehingga saldo pertanggal 11 September 2025 sebesar Rp2.969.000. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak hadirin yang telah memberikan infak dan sedekahnya demi menunjang segala aktivitas maupun kegiatan yang ada di Masjid Al-Falah ini, baik itu aktivitas dakwah maupun peribadatan ataupun aktivitas pembangunan, renovasi maupun penyediaan sarana dan pelaksana yang ada di Masjid Al-Falah ini. Mudah-mudahan segala infak dan sedekah yang diberikan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal jariah dan insya Allah akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami informasikan insya Allah besok Sabtu ba'da sholat subuh tanggal 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 13 September 2025 kembali di Masjid Al-Falah diadakan kajian Sabtu subuh pekan kedua, insyaallah bersama Ustadz Abu Nazwa LC, yang akan melanjutkan membahas tentang kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Selanjutnya insyaallah untuk Sabtu malam Ahad ba'da sholat maghrib
tanggal 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau bertepatan tanggal 13 September 2025 kembali diadakan taklim rutin malam Ahad, dan insya Allah akan diisi oleh guru kita Ustadz Abdul Qadir SAG. Selanjutnya untuk salat kajian Ahad subuh tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah atau bertepatan 14 September 2025 akan diisi oleh Ustadz Edi Damhudi MHI yang akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir atau akan membahas tentang tafsir Jalalain yang masih surat Al-Baqarah. Insya Allah Masjid Al-Falah pada hari Ahad tanggal 14 September 2025 pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah. Sebagai penceramah pada acara Maulid ini adalah Buya Dr. Arazi Hasim M. Ahum dengan moderator Ustadz Rizky Prayogo SG MAG. Pada acara ini juga ada pembacaan maulid oleh Ustadz Muhammad Dijar SPD yang akan diiringi dengan iringin grup Adroh Bias Al-Musyarraf. Demikian beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Kami himbau kepada para jamaah sekalian, khususnya bapak-bapak yang ada di perumahan Pesungan Arpan dan sekitarnya, mari kita sama-sama makmurkan Masjid Al-Falah ini dengan selalu mengikuti semua kegiatan taklim maupun kajian serta peringatan Hari Besar Islam yang ada di Masjid Al-Falah ini sebagai salah satu bagian dari kita untuk menambah pengetahuan atau ilmu kita tentang Islam, dan juga dalam rangka untuk kita memakmurkan Masjid Al-Falah ini. Demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami himbau kepada para jamaah sekalian, khususnya yang ada di lantai 1 dan sanggup untuk naik ke lantai 2, kami harapkan untuk dapat mengisi shop-shop di lantai 2 yang masih kosong. Karena kita ketahui bahwa ruang utama sholat Jumat kita ada di lantai 2 ini, maka untuk kesempurnaan sholat berjamaah hendaklah ruangan di lantai 2 ini dipenuhi lebih dahulu. Dan kepada para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, HP dan lain sebagainya, mohon selama sholat Jumat berlangsung dinonaktifkan agar suaranya tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita. Demikian beberapa poin dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن
حي على Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته وتقواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini masih mendapatkan rahmat, hidayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan ibadah wajib kita, yaitu salat Jum'ah berjamaah. Bapak-bapak jamaah
Jumat Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai khatib berwasiat untuk diri saya sendiri, terkhusus dan umumnya buat bapak-bapak sekalian yang hadir. Ada dua perbuatan, yaitu perbuatan hati. Kalau dua perbuatan itu ada di dalam hati kita dan kita mampu melaksanakannya, maka insya Allah semua kehidupan yang kita jalani, baik senang maupun sulit, akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Dunia bukan tempat untuk mencari kekayaan. Dunia bukanlah tempat hura-hura. Allah menjelaskan di dalam suratul Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terkadang Allah menguji kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah uji kita dengan rasa takut. Takut tidak makan, takut anak tidak sekolah, takut tidak punya rumah, takut tidak ada tempat tidur, takut dengan sakit, takut dengan segala macam yang ada di muka bumi ini. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah uji lagi, yang kedua yaitu wal-ju', dengan kelaparan. Banyak dari kita walaupun kelihatannya bagus lahirnya, tapi belum tentu dia bisa makan dalam satu hari 3 kali. Kadang-kadang ia makan satu hari 1 kali. Kemudian Allah uji lagi, wa naqsim minal amwali wal anfus. Allah uji kita kekurangan harta. Kita tidak memiliki apa-apa. Jangankan sepeda motor, sepeda goes saja kita tidak punya. Itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah uji kita kekurangan buah-buahan, gizi dan segala macam untuk kesehatan tubuh kita. Kemudian Allah uji lagi dengan jiwa yang nelangsa. Jiwanya merasa terinjak-injak, hina, merasa direndahkan, diremehkan, tidak dianggap oleh siapapun karena kita bukan siapa-siapa. Itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah lanjutkan, bagi orang-orang yang senantiasa mengalami kesulitan dalam kehidupan, ujian yang bertubi-tubi dalam kehidupan. Kemudian wabasyiris sabirin, kabarkanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang bersabar kepada Allah atas ujian-ujian yang diturunkan kepadanya? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, orang yang terkena bencana, orang yang ter-PHK, orang yang bangkrut dagangannya, usahanya, banyak hutang di mana-mana. Inna lillahi, ia menyebut dengan inna lillahi, sesungguhnya apa yang saya miliki, apa yang kami miliki, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un, kemudian apa yang kami miliki, semua jabatan, harta, mobil, istri, anak yang ada di hadapan kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saat ini ada yang sedang susah, mungkin saat ini ada yang sedang senang. Ketika engkau senang, inna lillahi, yakinlah, pastikan di dalam diri kita bahwa itu adalah milik Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika engkau sedang susah, kita lagi kesulitan,
bencana bertubi-tubi, musibah bertubi-tubi, hinaan, remehan, segala macam masuk ke dalam diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sesungguhnya apa yang ada di dalam dirimu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari inna lillahi itu adalah makna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapa punya wajah ganteng, anak cakap-cakap, pintar semua. Setelah besar dewasa punya pekerjaan yang bagus-bagus, salatnya rajin, ibadahnya rajin, anaknya baik. Itu adalah milik Allah yang dikaruniakan kepada kita, kemudian menurunkan anak-anak yang saleh salehah, maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa kita bersyukur kepada Allah, itu semua bukan apa-apa. Kita bukan manusia yang mampu menciptakan sesuatu, tapi Allah yang mampu menciptakan sesuatu di dalam diri kita, pekerjaan kita dan usaha kita semua. Ketika kita bersyukur, saat kita kaya, saat kita senang, saat kita sehat, kemudian Allah ambil kesehatan kita, Allah ambil kekayaan kita, Allah ambil kesenangan kita, semua jadi menyedihkan, semua jadi perih di dalam kehidupan kita, maka inna ilaihi raji'un, semuanya yang kita miliki diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna yang seterusnya adalah sabarlah ketika Allah mengambil milik. Kita punya telinga bisa mendengar, bukan kita yang menciptakan telinga bisa mendengar. Kita bisa bicara bagus, bukan kita yang menciptakan lisan kita bisa bicara bagus. Kita punya mata bisa memandang sejauh mungkin, sejauh mata memandang, bukan kita yang menciptakan mata kita bagus dalam pandangan kita. Pada akhirnya semakin bertambah usia kita, semakin kita dibantu oleh alat. Karena sudah tidak mampu lagi melihat sesuatu yang jauh, kadang yang dekat pun tidak terlihat. Itu artinya Allah telah mengambil segala apa yang telah dimiliki oleh kita. Setelah semua diambil kenikmatan oleh Allah, maka matilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik jasad kita maupun ruh kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur, sabar adalah kunci kehidupan, agar kita senantiasa senang, tenang, nyaman, aman dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kemudian Allah menyatakan bagi orang-orang yang bersyukur, bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang sama-sama insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan hanya peringatan, Al-Quran adalah bentuk untuk koreksi diri kita sendiri. Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca bukan untuk orang lain ketika kita baca, tapi untuk diri sendiri. Jangan engkau gunakan ayat-ayat Allah untuk menyerang orang lain, karena ayat yang kita baca sejatinya adalah untuk mengoreksi apa kekurangan kita, apa kesalahan kita, apa dosa-dosa kita. Itulah Al-Quran. Ketika kita menerapkan Al-Quran sebagai koreksi bahan kesalahan-kesalahan kita, maka Al-Quran itu bermanfaat buat kita. Tapi apabila Al-Quran digunakan untuk menjatuhkan orang lain, maka Al-Quran tidak ada manfaatnya buat kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian pada akhirnya kita semua akan kembali seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, kata Allah di dalam Al-Quran, setiap satu kesulitan pasti ada dua kemudahan. Bahkan diulang-ulang ayatnya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tidak ada kesulitan yang tidak ada kemudahan, kalau kita sabar bahwa Allah akan memberikan jalan keluar.
Jadi dua ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kepastian Allah yang akan memberikan jalan keluar kepada setiap hambanya ketika mengalami kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka jangan pernah tidak yakin kepada Allah, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin rahmatnya makhluk Allah terbatas, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan rasa sabar, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanpa kita meningkatkan sabar dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mendapatkan ketenangan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini dan tidak akan mendapatkan ketenangan ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin apa yang saya sampaikan sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat saya pribadi, umumnya buat bapak-bapak sekalian, dan mudah-mudahan semua yang hadir yang sholat Jum'ah berjamaah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapatkan naungan hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam pertolongan Allah, senantiasa dalam kasih sayangnya Allah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa ja'alani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amarna wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa sana bi malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله يا وعيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ذا الورى أشهد أن لا وأنا على إبراهيم هذا بالنعم هذا بالقدر يا الله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا نعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة بالنية والصحة والعافية والسلام والصفة وبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة وقرابة ورسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الرضا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون إلي يا الله في شكرة الموت ونزلت من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه